Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabila dan Sahibatul Bait Ibu Nani Winata, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya, pengurus Majelis Ta'lim Sabila dan anggotanya, semoga semuanya saja, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, berlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Hayatus Sahabiyat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung hubungan keluarga. Bahasa Arabnya silaturrahim, menyambung kekerabatan. Ini kalau di dalam Islam menyambung kekerabatan itu dibagi dua ya. Ada yang bisabab, sebab pernikahan. Ada yang bin nasab, sebab hubungan darah. Jadi pertama sebab pernikahan, yang kedua sebab hubungan darah. Bu Nani Winata tadinya orang lain bagi Pak Purnama. Begitu menikah, maka semua kerabatnya Bu Nani itu kerabatnya Pak Purnama, walaupun beda keyakinan. Itu kerabat namanya. Karena perihal silaturahim itu tidak dibatasi agama. Nabi itu kepada Abu Lahab, yang notabene pamannya sendiri, walaupun Abu Lahab sangat memusuhi Nabi kita Muhammad SAW, dalam sirah itu pasca turunnya surat Tabbat Yada Abi Lahabi wa Tab, itu tidak kurang, setelah turun surah itu Nabi tidak kurang dari 200 kali, kata ulama-ulama sirah itu, tidak kurang dari 200 kali mendatangi pamannya itu. Tidak kurang dari berapa? 200 kali. Itu seperti itu. Dan sebetapapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang kedudukannya itu melampaui nasab. Tapi kalau sudah bicara kalau sudah bicara tentang rahim tadi itu, kekerabatan itu, Nabi bisa sangat merendah kepada pamannya yang namanya Abbas, walaupun pamannya lebih muda daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Jadi Nabi itu hormat sama pamannya. Karena dari segi nasab lebih tinggi pamannya, tapi dari segi
kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW melampaui semuanya. Tapi Nabi kalau ngomong sama pamannya, sahabat Abbas itu lembut sampai kayak orang sakit. Saking hormatnya Nabi itu. Allahu Akbar. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya memperhatikan orang-orang yang senang nyambung rahim itu rata-rata sih matinya husnul khotimah rata-rata. Yang saya tahu yang saya kenal betul, maksud saya ada dua model orang yang menurut saya itu akhirnya matinya husnul khotimah. Yang pertama itu orang yang seneng mendamaikan, gak seneng berantem. Jadi kalau ada apa-apa itu senengnya ngedem-ngedemi gitu, supaya orang itu berdamai, jangan sampai berantem, bukan jadi provokator malah manas-manas itu, enggak. Satu. Yang kedua, orang yang seneng nyambung rahim. Jadi kalau digarai oleh adiknya, misal dia bilang, ya sebagaimanapun juga dia adalah adik saya. Ya bagaimanapun dia adalah saudara saya. Saya ketemu orang model kayak gitu itu ya akhirnya meninggalnya husnul khotimah. Karena saya tahunya karena meninggal dalam kebaikan hari Jumat misalnya, dan beberapa informasi dari Nabi terkait mati syahid itu ada pada yang bersangkutan. Itu sependek yang saya ketahui. Yang kedua itu orang yang menjaga akhlak. Orang yang akhlaknya tinggi, dia tetap punya prinsip. Tapi dia bisa bersikap baik pada orang yang mungkin berbeda dengan dia, termasuk beda keyakinan, walaupun dia berpegang pada prinsip, tapi akhlaknya bagus. Nah, orang-orang yang berpegang pada prinsip dengan teguh tapi tetap baik pada sesama itu jarang. Kebanyakan kan kalau udah berpegang teguh pada prinsip terus keras sama yang lain gitu. Nah, ini tidak boleh, tetap lembut pada yang lain. Tetap baik pada yang lain, menjaga akhlak. Sehingga pernah suatu saat saya yang masih muda saat itu, sekarang juga masih muda. Saat itu beliau sudah senior, ustadz senior beliau, ustadz senior. Itu mau ngaji sama saya. Nah, itu sampai saya itu udah enak sendiri sama beliau itu. Kok mau ngaji sama saya? Itu ya wafatnya husnul khotimah insyaallah. Kayak karena meninggal di hari Jumat dalam kebaikan beliau, masyaallah. Beliau prinsipnya sangat kuat beliau. Tapi ya wisan. Ya tadi karena masya Allah akhlaknya bagus, terus Allah ganjar dengan husnul khotimah itu. Allahu Akbar. Itu yang saya ketahui ya. Yang saya ketahui. Dan maksudnya orang yang serupa itu banyak, tapi ya itu tadi rata-rata husnul khotimah itu banyak kan. Makanya senang-senang, jangan senang mutus rahim, senang nyambung rahim. Jangan senang berantem, senangnya damai. Jangan jadi peretak, jadilah perekat. Itu seperti itu. Itu jaga akhlak. Itu insyaallah. Allahu Akbar. Jadi saya ulang tadi ya, rahim itu ada menyambung kekerabatan itu bisa dalam pengertian sebab pernikahan maupun sebab keturunan hubungan darah tadi ya. Itu seperti itu. Kalau dalil berkaitan dengan menyambung rahim yang ada hubungan dengan sebab pernikahan itu adalah surah An-Nisa ayat 1 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu ada istilah menyambung rahim setelah bicara tentang hubungan suami istri itu. An-Nisa ayat 1. Itu diantara dalil bahwa termasuk silaturahim adalah menyambung kekerabatan dengan kerabat pasangan. Karena kerabat pasangan itu menjadi kerabat kita juga setelah menikah. Itu seperti itu. Kalau cerai bagaimana Ustadz? Kalau cerai atau mati meninggal pasangan misalnya, itu secara umum tetap masih menjadi kerabat. Dari mana kita tahu? Nabi ketika Siti Khadijah sudah wafat, Nabi masih menyambung kekerabatan dengan teman-teman dan saudarinya Khadijah. Itu adiknya Siti Khadijah kalau datang, Hala binti Khuwailid kan, itu Nabi sering, ya Allah kamu mirip Khadijah banget katanya, suara mirip Khadijah banget. Dan Nabi sering menghadiahkan makanan, berikan kepada kerabatnya Khadijah, berikan kepada teman-temannya Khadijah, kerabat-kerabatnya Khadijah, nah, itu masih disambung oleh Nabi.
Oh itu cerai meninggal. Kalau cerai hidup sebenarnya sama aja sih. Cuman memang kadang kalau cerai hidup kan rata-rata kan karena nggak baik itu kadang-kadang. Padahal dalam Islam itu rumusnya cerai itu pernikahan itu dipertahankan dengan cara yang baik. Kalaupun diputus dengan cara yang baik. Tapi kan jarang begini. Sulit memang nggak mudah. Ya paling nggak ginilah. Kalau misalnya tidak bisa menyambung dalam pengertian secara intens gitu ya, ya paling nggak jangan ditambah dengan semakin buruknya perilaku kita kepada keluarga mantan pasangan misalnya. Paling nggak ya wis paling nggak baik lah ini. Nggak, walaupun nggak lagi intens ketemu kan, khawatirnya terjadi fitnah atau apa misalnya, ya paling nggak baik lah kita itu. Gitu. Jadi jangan terus, udah, maksudnya kita putus, jangan gitu. Kesannya kok kayak apa namanya? Ya kayak musuhan banget. Ya udah selesai, ya selesai. Adapun ketemu ya assalamualaikum. Walaupun kita mungkin nggak intens karena mungkin khawatirnya terjadi fitnah kan kalau kita terlalu ini kok deket banget sama aku, jangan-jangan ini ngarep balik lagi misalnya gitu. Takutnya kan ada fitnah begitu atau apa. Karena namanya sudah putus. Apalagi kalau sudah punya anak terus ada mertua kan gitu. Kan mertua kan kakek neneknya anak-anak yang si istri atau si suami yang sudah cerai itu, ya mau tidak mau ya tetap harus dihubungkan, jangan diputus. Itu seperti itu. Dan dalam satu perceraian tidak boleh orang tua punya kebijakan memutus kepada salah satunya. Tidak boleh. Misalnya anak dipersulit ketemu sama bapaknya atau sebaliknya. Itu tidak boleh itu. Harusnya anak itu tidak pernah kehilangan keduanya walaupun berpisah secara hukum pernikahan. Itu seperti itu. Tapi laki-laki ya begitu itu kadang ya macam-macam. Ustadz kok bisa cerita gitu ya? Kan saya sering bilang Ustadz itu kayak keranjang sampah. Ada aja orang yang cerita, betulnya konsultasi ya, bukan kalau curhat biasanya tidak saya layani. Kalau ada orang japri saya, Ustadz mau curhat, itu nggak saya layani. Kecuali saya kenal orangnya. Karena kalau saya kenal saya tahu ini orang ini bukan mau curhat tapi mau konsultasi. Tapi kalau orang yang nggak saya kenal, Ustadz mau curhat, nggak saya layani. Tapi kalau japrinya Ustadz mau konsultasi saya layani. Karena dari awal sudah benar niatnya. Tuh. Kalau curhat nanti takut terjadi hal-hal yang diinginkan, itu yang repot. Ya. Oh, lanjut. Saya mana tadi ini? Zainab radhiyallahu anha, Siti Zainab radhiyallahu anha, sebagaimana digambarkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang selalu menyambung hubungan keluarga. Mengapa tidak? Bukankah dia adalah seorang perempuan yang dididik dengan adab Al-Quran, mendengar larangan dan ancamannya? Pada firman Allah Ta'ala yang artinya di surah Muhammad ayat 22 itu yang artinya, maka apakah kiranya jika kalian memegang kekuasaan maka kalian akan berbuat rusak di muka bumi dan kalian akan memutus hubungan kekeluargaan. Jadi ini menarik ya, kekuasaan dikaitkan dengan memutus rahim. Itu yang sering saya sampaikan di banyak tempat. Saya nggak tahu di sini pernah saya sampaikan apa enggak. Kita itu kalau dianugerahi oleh Allah kelebihan dalam masalah harta atau kekuasaan, jabatan, itu kita yang harus ngalahi datang ke saudara-saudara kita. Jangan kita berkata begini, mereka yang harus kesini, jangan saya kesini. Wah itu. Karena gini, nggak semua saudara itu, siapa Bu? Bosan dia itu. Makanya gini, makanya gini, kita itu jangan berpikiran mereka yang datang ke saya. Tapi kita yang, karena gini, nggak semua saudara itu kuat hati datang ke saudaranya yang kaya. Nggak semua saudara itu. Ya memang ada yang rai gede tekoa itu ada, sampai bosan itu ya ada. Tapi maksudnya itu nggak semua gitu. Nah kalau Anda nanya, saya termasuk yang begitu. Saya termasuk yang kalau teman saya yang jadi menteri pernah ada. Saat haji bareng sama saya. Semua teman mendatangi saya, tidak mau datang. Beberapa teman saya yang jadi kiai itu mendatangi dia, mau temannya jadi menteri kan. Saya termasuk yang nggak mau datang. Kenapa? Engkau SK dari menteri aku tahu kemana. Kecuali dia datang ke saya. Tapi siapalah saya mau datang ke saya.
Jadi teman saya itu ada yang jadi menteri itu, terus teman pada datang semua di Mekah itu ketemu saya enggak. Bukan sombong, bukan. Saya enggak kuat hati saya. Orang yang enggak kuat hati datang ke apa itu namanya, orang yang punya jabatan itu. Ya, tapi begitu dia enggak jadi lagi, ya saya datang lagi. Biasa lagi lah gitu. Itu seperti itu. Ya, jadi enggak semua orang kuat hati. Nah, makanya kalau kita yang diberi kekuasaan atau jabatan, itu mestinya kita yang nyelondoi mendatangi itu. Nah, saya perhatikan ada beberapa orang itu, begitu dia punya power, begitu dia punya kekayaan, itu dia yang mau datang, nyelondoi. Nyelondoi itu apa ya? Ngalahi itu apa? Ya mengalah turun gitu loh, jadi mendatangi. Bahkan ada yang semangat mencari keluarganya, Kabupaten Obor. Oh, itu nyambung rahim banget itu. Nah, makanya di sini Quran itu menyatakan di sini itu memang kadang di antara penyakitnya orang yang kalau sudah kaya, kalau dia nggak ngerti masalah agama ya, terus apalagi punya kekuasaan, udah putus saja udah. Putus saja. Padahal harusnya kita mencari, terutama saudara yang lebih tua lah paling enggak itu. Itu seperti itu. Paling enggak itu syukur-syukur ya semuanya itu seperti itu. Kadang-kadang sehingga di kekuasaan yang punya kekayaan malah maunya didatangi, bukan mendatangi. Kadang di keluarga itu loh, ada acara keluarga itu. Kalau yang kaya yang datang ngomongnya apa? Itu loh anaknya ibu ini sudah jadi orang gitu. Nah, terus kalau yang nggak kaya bukan orang gitu. Iya. Gimana itu? Harusnya kan enggak begitu. Ya wis ya semua bermanfaat. Kadang kalau yang datang itu omnya yang kaya, wah, mari om, mari tante ya. Kalau yang datang yang miskin, suruh masuk aja. Kan nggak cocok gitu. Harusnya kan akhlaknya dijaga. Siapapun yang datang mau kaya mau miskin itu ya dihormati, namanya keluarga. Nah, sikap-sikap seperti ini kadang ya bisa memutus rahim. Ya itu bermula dari mungkin orang nggak kuat kalau orang Jawa bilang nggak kuat nyonggo derajat. Nggak kuat nyonggo derajat. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian bukankah Allah Ta'ala berfirman, tapi pesan saya cuma satu ya, untuk saya sendiri termasuk ya. Yang penting jangan punya niat mutus rahim, itu aja. Bahwa antar saudara kadang ada nggak cocoknya itu biasa. Antar saudara itu ada nggak cocoknya. Tapi pesan saya cuma satu, jangan niat mutus rahim itu aja. Ya jangan niat mutus rahim. Kalaupun ada intensitas pertemuan yang dijaga jaraknya misalnya atau dikurangi itu wajar itu. Yang penting jangan niat mutus gitu. Itu misalnya ada nggak cocoknya sama saudara. Karena saya fakta di lapangan kan bahwa memang ada model sebagian orang itu kalau didatangi itu hati kita tidak cukup kuat untuk mendengarnya misalnya. Bahkan ada beberapa orang yang cerita, saya itu kalau datang ke rumah saudara saya mesti nangis saya itu. Nggak tahan sama omongannya karena selalu ngomong mesti menghina, mencela, memarah-marahi. Akhirnya nggak kuat. Itu seperti itu. Ya kan ada yang model begitu ya ada. Yang model-model begitu ya bukan, kalaupun kita menghindari bukan memutus. Jadi ya sebatas mengurangi intensitas pertemuan. Kalaupun ketemu ya tetap disapa, tetap baik sebagai saudara. Walaupun kalau mau kuat itu sebagaimana yang Nabi lakukan terhadap Abu Lahab itu tidak kurang dari 200 kali Nabi melakukan. Nabi memang orangnya Masya Allah kuat itu. Tapi ya tadi memang nggak semuanya kuat. Ya paling enggak jangan mutus. Itu pesan saya paling penting, pesannya jangan mutus. Dan upayakan semampu mungkin sambil mohon pertolongan pada Allah, jangan sampai kita menjadi pihak yang memutus. Kalaupun kita diputus, kan ada masa di mana kita nggak mau mutus, tapi kita yang diputus. Ada ya gitu ya. Ya usahakan sekuat tenaga mohon pertolongan pada Allah, jangan sampai kita menjadi pihak yang memutus. Karena ada ancaman dari Nabi dalam hadis Bukhari diantaranya, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus rahim. Kita jangan sampai jadi bagian yang memutus, jangan sampai. Yang pesan saya pertama jangan sampai memutus dan jangan sebagai pihak yang memutus. Kalau kita diputus terserah. Karena ada itu seorang saudara ngamuk, wes sudah tidak anggap sebagai kakakku sendiri, tidak punya kakak kamu saya. Wah, ada yang begitu itu esok sakarmu. Yang penting saya tetap harus baik, gitu aja. Itu. Dan saya ulang tadi, kalaupun kita menghindari tadi jangan niat memutus pokoknya. Semata-mata menghindari hal-hal yang mungkin tidak baik kalau ketemu. Entah itu fitnah, entah itu omongan yang tidak baik, entah daripada antar bikin hati kemerungsung. Walaupun saya ulang, kalau kita bicara idealnya, justru di saat ada orang yang tidak baik kepada kita itu, kalau kita terus berusaha baik sama dia, itulah makna silaturahim yang sesungguhnya.
Yaitu makna silaturahim yang sesungguhnya. Dan itu memang enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya sulit pakai dal. Semoga Allah mudahkan kita untuk bersilaturahim. Pokoknya jangan niat mutus. Pesan saya jangan niat mutus. Cukup ibu niat menghindari aja. Menghindari, itu namanya menghajar. Menghindari kemungkinan buruk yang akan muncul kalau ibu ketemu sama dia. Jangan niat mutus pokoknya gitu. Jangan sampai ibu menjadi pihak yang memutus. Kemarin saya berarti ya yang lalu biar berdasarkan tobat. Jangan diralat niatnya. Ya diralat niatnya. Jangan niat. Jadi ada gini Bu, saya itu punya teman akrab di dunia nyata. Di Facebook saya blokir dia. Karena kalau ngomong itu tidak ada filternya dia. Nah sementara media sosial kan beda dengan media nyata kan. Iya nggak gitu. Orang yang membacanya itu nanti iya. Tapi di dunia nyata saya baik akrab. Di Facebook tak blokir. Kenapa? Saya butuh kesehatan mental. Dan ada orang-orang tertentu itu di WA pun saya blokir itu. Kenapa? Karena saya butuh kesehatan mental. Itu. Belakangan di Facebook banyak makhluk halus yang mau kenalan sama saya itu. Makhluk halus. Halus, mulus banyak itu saya lihat itu. Akhirnya saya hapus satu-satu itu. Kenapa kok tertawa? Betul, serius ini banyak makhluk halus yang tiba-tiba aja bertemanan dengan saya itu. Makhluk halus. Allah Akbar pun lanjut. Jadi jangan niat mutus Bu Yong ya, jangan niat mutus. Kalau sanggup malah dia. Saya pernah cerita nggak sih tentang orang. Ya lagi-lagi ini enak ngomongnya aja emang saya ulang. Tapi kalau sanggup memang luar biasa. Ada jamaah saya itu saat itu saya ngisi kajian di Kemang Pratama. Jadi dia cerita sama saya itu punya om Ustaz, punya om. Om saya itu tidak mampu lah gitu. Itu sering saya bantu Ustaz, secara ekonomi saya bantu. Itu alih-alih terima kasih Ustaz, saya dicela Ustaz. Halah, cuma segini gitu. Iya gitu. Halah, cuma segini gitu. Enggak ada syukurnya itu. Kan ada saudara yang enggak tahu syukurnya. Enggak. Iya. Iya ada ya. Wis. Akhirnya satu saat saya main ke rumahnya Ustaz. Ya Allah Ustaz, furniturnya pada rusak semua. Saya ganti yang baru Ustaz, semuanya. Apa kata om saya? Halah, cuma segitu katanya. Harusnya dikasih. Iya. Harusnya gratis, kadang-kadang misalnya dipinjemin. Iya. Harusnya gratis ini. Iya gitu. Ngomong gitu ya. Pokoknya ngelunjak gitu ya. Wis, akhirnya saya kesel Ustaz kata jamaah saya itu. Boleh enggak Ustaz saya berhenti membantu om saya itu? Saya jawab boleh, saya bilang. Kok boleh? Karena keponakan kepada paman itu enggak wajib. Kecuali keponakan ke bibi dari ibu. Jadi bibi dari jalur ibu. Ya. Karena ada hadis yang mengatakan al-khalatu tanzilu manzilatal terutama kalau ibu kita udah enggak ada. Bibi itu menduduki kedudukan bibi dari ibu maksud saya, itu menduduki kedudukannya ibu. Terutama kalau ibu udah enggak ada. Ya. Saya enggak punya bibi dari ibu saya. Ibu jenengan banyak. Itu ada yang mengatakan wajib. Kenapa? Karena ada hadis khusus untuk bibi dari ibu, ya, bibi dari ibu. Wes, akhirnya enggak wajib, enggak apa-apa saya bilang, enggak apa-apa. Terus saya teruskan tadi. Tapi tidak lebih baik, saya bilang itu. Yang lebih baik bagaimana Ustaz? Yang lebih baik maafkan beliau, tetap bantu beliau. Sulit Ustaz. Saya ngomong gampang itu siapa? Saya bilang gitu. Yang ngomong gampang itu siapa? Saya bilang. Saya bilang sama beliau, bahkan saya pun belum tentu mampu, saya bilang. Artinya kita semua belajar ya. Bahkan saya pun belum tentu mampu, saya bilang. Tapi itulah yang lebih baik. Kan kita bicara agama kan. Kalau bibi dari bapak gimana Ustaz? Beda Bu. Nabi nyebutnya khalah. Bukan ammah, tapi dari khalah. Khalah itu bibi dari ibu. Bibi dari bapak enggak masuk. Jadi hubungan muamalahnya tabarruk saja, enggak wajib. Enggak wajib. Kalau di fikih namanya tabarruk. Tabarruk itu semacam sedekah yang ditekankan gitu. Ya. Iya, pokoknya yang dari ibu aja pokoknya dari. Iya. Nafkah kalau bibi kita tidak mampu, kita mampu namanya nafkah. Kalau beliau mampu, tidak ada kewajiban nafkah, tapi kalau datang ya bawa tentengan hadiah. Sebagaimana kalau kita ke ibu kita aja. Ya. Kalau sampai beliau tidak mampu, kita ada kewajiban untuk
menafkahi. Tapi hierarkinya tetap ya gini. Kalau dia punya anak, tentu anaknya lebih wajib kan kita. Gitu. Kalau beliau punya suami, suaminya lebih wajib. Nah, artinya kita wajib tapi di level yang kesekian setelah ya kayak gini loh. Saya punya kakak perempuan. Dia punya suami yang lebih bertanggung jawab terhadap kakak saya, bukan saya saudara laki-lakinya, tapi suaminya. Kalau kakak saya menjanda baru nanti ke saya lagi sama adiknya yang laki-laki kan gitu. Tapi selagi masih ada, tapi lebih wajib lagi anak-anaknya karena kakak saya punya anak gitu. Jadi saya kesekian, ring yang kesekian. Walaupun saya tetap harus ngasih perhatian ke kakak perempuan saya misalnya gitu. Iya. Yang tadi yang adiknya janda perempuan. Nah itu kewajibannya sampai mana ya? Jadi kan adik perempuannya janda dan nggak punya suami. Itu Kalau Bu Ratna sama adik perempuannya misalnya gitu ya, yang ada ibu ada yang janda kan ada ibu. ada. Ya, kalau Bu Ratna kan perempuan ya. Jadi ibu nggak masuk dalam daftar yang wajib karena ibu perempuan. Kalau adik atau suami. Berarti Pak Paswin, berarti gini. Baik. Ada yang udah meninggal suaminya. Oke. Terus ada anaknya. Ada. Anaknya mampu. Anaknya kuliah. Oh, masih kuliah, belum mampu berarti ya. Istrinya adiknya Pak Aswin Ada ada usaha. usaha. Cukup apa enggak? Sebentar, wis. Cukup insya Allah. Cukup, oke. Enggak apa-apa. Ini perlu saya tanyakan. Enggak. Saya mau terangkan dulu gini. Di fikih, terutama di fikih sunnah saya sabik itu, saudara kandung ke saudara kandung perihal harta, itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan nafkah, berarti wajib ya. Wajib kalau saudarinya tidak mampu, sementara saudaranya mampu. Nah, itu wajib kemudian. Kalau saudaranya nggak mampu bagaimana? Ya kembali ke ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu satu dulu. Pendapat yang kedua tabarru. Tabarru itu tidak wajib, tapi termasuk yang ditekankan. Jadi masuk dalam daftar prioritasnya Pak Aswin adalah adiknya ini. Prioritas, tapi tidak lantas kemudian menjadi sebuah keharusan. Itu kalau kita bicara tabarru. Makanya kenapa tadi saya tanya mampu apa tidak, anak kandungnya bagaimana, terus itu dan seterusnya itu. Kalau anaknya sebenarnya itu tanggung jawab keluarga suami sebenarnya. Keluarga suami masih ada masih ada ya keluarga suaminya. Berarti yang paling bertanggung jawab terhadap anaknya itu adalah keluarga dari suaminya sebenarnya. Ya, tapi kan macam-macam keluarga kan, ada yang mau bertanggung jawab semacam-macam lah. Nah, makanya Pak Aswin dalam hal ini kalau memang adiknya tidak mampu, Pak Aswin mampu, ada pendapat yang mengatakan itu wajib karena itu nafkah. Nafkah itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau Pak Aswin adiknya mampu, artinya masih tercukupilah bahwa sesekali beliau membantu itu termasuk prioritas. Itu aja sih sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang repot itu ada jamaah saya orang sini, orang tetangganya Bu Dokter itu, Bu Indri itu. Di daerah situ rumahnya pokoknya. Dari rumahnya dekat sama Bu Indri pokoknya rumahnya. Saya nggak sebut namanya, takut Bu Indri kenal namanya. Tapi sudah meninggal suaminya. Bukan aib juga kali ya. Jadi beliau ini punya suami udah meninggal. Dulu ketika suaminya masih hidup, itu saudari-saudari suami itu sering malakin suaminya itu. Kamu kan saudara laki-laki saya, kamu wajib loh sama saya, kamu wajib sama saya gitu, kamu wajib sama saya. Padahal si kakaknya atau si adiknya perempuan itu punya suami, bukan orang miskin, berkecukupan. Terus jamaah saya itu curhat sama saya kesel sama saudara suami saya itu, Ustaz. Masa semuanya ke suami saya, padahal kan dia punya suami dan bukan orang miskin. kata jamaah saya itu. Saya bilang, ya enggak apa-apa, itu suami sampean berarti orang baik, saya bilang itu. Dia silaturahimnya kuat mungkin, walaupun secara hukum saudari-saudarinya itu salah. Saya bilang, kenapa salah? Lo masih punya suami kok nuntut kakak atau adiknya yang laki-laki. Yang betul adalah hierarkinya itu yang paling wajib atas dia itu suaminya. Lo kok yang adik laki-lakinya main nodong gitu. Bisa, itu ada begitu itu. Paham ya? Nah, jadi itu aja yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Tapi saya ulang, kalau kita sanggup menyambung rahim itu baru luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sabar tidak ada batasnya, tapi kemampuan orang dalam bersabar kadang ada
batasnya. Ya, terus bagaimana? Ya jangan sampai nggak sabar juga. Ya paling nggak mentok istighfar. Saya tidak mengatakan udah jangan sabar, enggak. Tetap sabar, kan dalam Islam itu marah pun ada sabarnya. Jadi marah pun ada sabarnya. Loh, bagaimana marah yang sabar itu? Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itu marahnya orang yang sabar. Itu marahnya Nabi itu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu pernah marah, tapi Nabi tidak pernah marah-marah. Ya, itu beda ya. Marah sama marah-marah itu beda. Marahnya Nabi marahnya orang yang sabar. Marahnya tanpa amarah, marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Itulah marahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang itu marah 7 menit, 7 jenis binatang disebut itu ya ada. Jadi marah-marah sambil ngabsen binatang seragunan itu ya ada. Allah Akbar. Apalagi kalau yang nyebut binatang orang Jawa Timur itu binatang-binatang tertentu itu. Oh gitu ya. Allah Akbar. Bukankah Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi? Ini hadis qudsi. Kama qala ana ar-Rahman. Aku adalah Ar-Rahman, wahaya Ar-Rahim, dan dia adalah Ar-Rahim. Syaqaqtu laha isman min ismi. Aku belah atau aku membaginya. Aku membagi untuknya, untuk Rahim itu satu nama dari namaku. Man wasolaha, dan siapa yang menyambung Rahim, wasaltuhu, maka aku sambung kepadanya rahmat maksudnya. Waman qata'aha, dan siapa yang memutus Rahim, maka batattuhu, aku akan memutus dia, maksudnya memutus rahmat dari dia. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya orang yang memutus silaturahim itu akan memutus rahmat Allah darinya. Dia telah memutus rahmat Allah kepada dia gitu maksudnya. Ini yang saya kalau ceramah nikah itu kadang saya sampaikan ini ya. Tolong bagi para suami itu jangan sampai membuat kebijakan yang membuat seorang istri putus dari keluarganya. Saya ulang. Seorang suami jangan sampai membuat kebijakan untuk istrinya yang buat si istri itu terputus hubungannya dengan keluarganya. Contoh kasus orang pondok kopi sini lah ceritanya, dari orang pondok kopi sini. Dia itu cerita gini, Ustaz, intinya beliau ini orang tua tinggal ibu. Jadi orang tua tinggal apa? Ibu. Kalau mau main ke ibunya itu dilarang. Kata suaminya gini, Ma, ngapain sih Ma kamu ke ibumu Ma? Berbaktimu padaku loh Ma, lebih besar pahala daripada ke ibumu. Gitu. Ngomong gitu dia. Aku ini surgamu Ma, aku ini nerakamu, dia bilang gitu. Itu akhirnya beliau ceritanya, akhirnya seperti terputus hubungan antara anak dan ibu ini. Iya, seperti terputus. Saya bilang gini, itu suaminya benar itu saya bilang, tapi salah. Benar tapi salah. Iya, dia benar tapi salah dia. Maksudnya gimana Ustaz? Ya dia benar ngomong bahwa baktinya seorang istri pada suami lebih besar daripada kepada ibunya. Betul, tidak salah, itu benar itu. Aku ini surgamu, aku nerakamu. Itu kalimat Nabi itu aukamakol. Ketika Nabi bilang kepada seorang sahabiah, suamimu adalah surgamu, suamimu adalah nerakamu. Artinya kalau kita mau pintu terdekat masuk surga ya suami, pintu terdekat masuk neraka ya suami. Ya kira-kira gitu. Tapi dia salah. Salahnya gimana Ustaz? Dia lupa satu, bahwa sebagai menantu dia harus berbakti pada mertuanya. Dia lupa bahwa sebagai menantu dia wajib berbakti pada mertuanya. Dan cara terbaik untuk berbakti pada mertua adalah berikan keleluasan pada pasangan kita untuk berbakti pada orang tuanya. Saya pas ngomong gini ada yang nanya ke saya, kalau berbakti sama orang tua saya tahu dalilnya Ustaz, kalau berbakti sama mertua dalilnya mana Ustaz?
Ada nanya begitu itu. Saya bilang gini, sampean ini sama anaknya mau sama orang tuanya nggak mau, saya bilang gitu. Kalau bahasa Jawanya yang anaknya gelem, yang wong tuane gak arep sama ini gak wawuh ini. Ada dalilnya apa? Ijma ulama. Ijma ulama mengatakan al-aba salasa. Ini ijma, dasarnya ijma. Yang namanya orang tua itu ada 3. Yang pertama alladzi yaliduka, yang melahirkan kamu, orang tua kandung. Yang kedua alladzi yunkihuka ibnatahu, yang menikahkan kamu dengan putrinya, mertua. Dan yang ketiga alladzi yu'allimuka, yang mengajari kamu guru-guru kita. Jadi mertua itu orang tua, dalilnya ijma. Terus yang kedua, ini yang saya bilang, ini yang bahaya ini. Yang kedua, berarti suami telah membuat kebijakan yang memutus rahim antara anak dengan ibunya. Dan Nabi mengancam dalam hadis Sahih Bukhari, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus rahim. Jadi suami yang memutus rahim anaknya itu, ya anaknya dengan ibunya itu, ancamannya neraka dia. Hati-hati saudara. Nah, terus saya suruh baca juga. Nanti baca dalam fikih itu bab tentang hadonah. Hadonah itu pengasuhan anak. Kalau sampai ada seseorang yang memutuskan seorang anak dari ibunya, misalnya cerai, terus suami kan punya hak asuh, terus kemudian suami ini memutus hubungan anak dengan ibunya, maka nanti di akhirat dia akan diputus oleh Allah, kata Nabi, dari sesuatu yang paling dia cintai. Di akhirat yang paling kita cintai apa? Ampunan Allah, surga kan? Akan diputus oleh Allah dari itu, kata Nabi. Bab tentang hadonah. Jadi memutus hubungan antara anak dengan ibunya itu berat sanksinya. Memutus anak dengan orang tua itu berat sanksinya. Sama aja, lebih parah lagi. Istri yang melarang suaminya kan sampai suami itu lebih kurang ajar lagi itu. Ya, ada memang ya itu lebih parah lagi, lebih parah lagi. Iya. Kalau itu saya pernah ngisi kajian di sebuah perusahaan. Habis ngisi kajian itu ada orang datang sama saya. Ustadz, saya kalau mau transfer ke ibu saya, ini bapak-bapak, itu tidak ngomong-ngomong ke istri. Saya bilang, kenapa Pak? Kalau tahu Ustadz, bisa perang Ustadz, katanya. Aduh ya Allah, saya itu ingat ibu saya, Allah yarham. Ibu saya itu, Allah yarham, kalau saya ngasih duit itu ya, ibu saya hampir selalu nanya gini, istrimu tahu? Tahu Bu, tahu. Saya bilang. Kadang istrinya saya suruh ngasih. Tahu. Ibu hampir selalu nanya gitu. Karena ibu saya tidak mau saya sembunyi-sembunyi. Ibu saya tidak mau. Jadi hampir selalu kalau saya kasih, ibu saya itu nanya, istrimu tahu? Ngertos, tahu saya bilang. Ngertos, tahu. Jadi saya nggak sembunyi-sembunyi. Ya saya kan alhamdulillah orangnya masya Allah dengan istri, kalau ke orang tua, ke mertua, alhamdulillah gitu. Itu seperti itu. Jadi lebih parah lagi Bu, kalau sampai yang sebaliknya itu lebih parah lagi. Saya bilang sama bapak itu, saya bilang sama bapak itu gini, aduh, kasihan istri bapak itu, dia agak melotot. Kok kasihan Ustaz? Iya kasihan, dia nggak paham bahwa berbaktinya suaminya ke ibunya itu membuka keran-keran keberkahan. Saya bilang gitu. Ya, jadi itu yang diketahui oleh istri bapak ya, saya bilang. Gitu. Tapi memang biasanya kalau suami yang sembunyi-sembunyi ngasih ke orang tuanya itu biasanya di wajahnya tampak kurat-kurat penderitaannya. Apa namanya DKI dibawa ke pihak itu dia. biasa. Rahim itu terbentuk rahmat dan tarahum, at-tarahum. Rahmat kasih sayang, at-tarahum saling menyayangi. Maka man ahabba ayyub sallallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung rahimnya, menyambung kekerabatannya. Kalau ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, disuruh nyambung rahim, kekerabatan. Ustadz, itu ada orang lah rajin silaturahim, tapi kok umurnya pendek Ustadz? Ada orang lain gitu. Saya tanya, usia berapa beliau meninggal? Usia 40, ada yang 30. Saya jawab gini,
Wallahu a'lam ya. Saya tidak tahu rahasia Lauhul Mahfuz. Bisa jadi jatah umurnya nggak segitu saya. Bisa jadi jatah umurnya itu 20 atau 30. Karena dia sudah berbakti, Allah otot itu ditambah usianya 10 tahun. Iya. Emang bisa begitu Ustaz? Begini, mengenai umur itu ulama memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, maknanya dipanjangkan umur itu maksudnya kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ya, Imam Nawawi itu usianya 44 tahun, sedo meninggal, tapi sampai sekarang namanya masih sering kita sebut. Jadi panjang umur maksudnya fisiknya sudah meninggal, tapi seolah beliau masih hidup itu. Imam Bukhari wafat sudah sekian ribu tahun yang lalu, tapi namanya lebih sering disebut daripada namanya orang yang masih hidup kan. Ya, jadi sudah wafat tapi seolah-olah masih hidup. Kita kalau menyebut nama Imam Syafi'i seolah-olah beliau kayak masih hidup saja kan. Ya, itu namanya makna dipanjangkan umurnya maksudnya. Yang kedua, ada yang memaknai tidak hanya itu tetap, tapi nggak cuma itu, bahkan kuantitasnya pun bisa ditambah. Saya nggak tahu, pernah nggak ibu baca riwayat tentang seseorang yang Nabi bilang nanti kamu akan meninggal pada waktu ini. Nah, Nabi kan tidak mungkin bohong. Nah, karena dia dibilang oleh Nabi mau wafat, maka dia silaturahim, minta maaf ke saudara, minta maaf karena kata Nabi mau mati dia kan, mau mati. Ternyata di hari-hari di mana beliau harusnya wafat, nggak jadi wafat. Ditunggu, dan Nabi nggak mungkin bohong kan. Ditunggu, nggak wafat juga. Akhirnya dia sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa saya tidak jadi mati? Tadi Jibril datang ke saya, kamu telah menyambung rahim, sehingga usia kamu ditambah sekian. Itu diantara keutamaan rahim. Mungkin ibu pernah baca riwayat. Saya pernah ngaji itu ada riwayat itu. Saya nggak tahu saya apa tidak riwayat itu, tapi memang ada yang memaknai begitu. Dan ada banyak riwayat serupa itu banyak. Termasuk kalau yang saya pernah baca dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi itu ada istilah umur ditambah, terutama pada Nabi Daud yang ditambah oleh Nabi Adam, ditambah pakai usianya Nabi Adam itu ya ada secara kuantitas. Tapi yang pasti kualitas tadi yang pertama itu. Kalau kuantitas oke lah, perdebatannya ada istilahnya gitu. Nah, saya memahami begitu. Saya bilang ya bisa jadi usianya cuma 20. Karena dia berbakti pada orang tua, rajin silaturahim, sehingga kemudian Allah tambah usianya sampai 20 atau 10 tahun. Saya bilang gitu. Selebihnya wallahu a'lam bishawab. Hendaknya kita menghindarkan diri dari memutus silaturahim, bersikap keras dan kasar, saling membelakangi dan saling membenci dengan saudara sesama muslim. Bahkan kalau terkait dengan rahim tidak dibatasi dengan agama bahkan. Kita hendaknya menjaga kejernihan hubungan dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, serta memuliakan sebagian kita dengan sebagian yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling mendengki dan jangan pula saling membenci, saling marahan, dan jangan pula saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jadi punya semangat menyambung rahim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Masalah yang lain boleh kalau ada. Ya, termasuk yang hubungan darah itu. Beda ibu, beda bapak, itu termasuk hubungan darah. Prinsipnya harus disambung rahim, jangan diputus. Wallahu a'lam bishawab. Pengertian nyambung rahim itu enggak harus ketemu ya. Karena faktanya ulama-ulama kita terdahulu itu kadang pisah dari keluarganya sampai puluhan tahun. Ya karena ada tugas atau ada kondisi yang mungkin selalu ketemu. Tapi paling tidak itu di hati itu jangan memutus. Ya paling enggak sambung doa. Syukur-syukur ada saling berkunjung. Kebet makan. Iya, makan bersama. Oh, terus? Kan non-muslim. Terus? Nah, itu yang kita sering menghindari, jadi nggak datang. Ya, menghindari bukan memutus kan? Enggak. Iya. Ya, saya bilang tadi menghindari itu bukan memutus kan? Yang penting kita tidak memutus. Wallahu a'lam bishawab. Bahwa kita menghindari karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
atau kadang kita tidak cukup kuat hati kalau ketemu, misalnya takut terjadi fitnah. Yang penting jangan niat memutus dan jangan jadi pihak yang memutus juga. Kalaupun kita diputus, terserah dia aja. Nah, dalam Islam itu ada pembenaran untuk mengurangi intensitas pertemuan kalau dikhawatirkan terjadi hal-hal seperti itu. Tapi jangan merasa kita lebih baik dari mereka. Dalam pengertian, kalaupun mereka misalnya kafir, secara etikot kita meyakini Islam yang benar dan itu yang baik dan itu yang mulia. Nah, namun dari segi pribadi jangan merasa lebih baik dari yang lain. Kenapa? Karena kita tidak tahu kesudahan dia dan kita tidak tahu. Kesudahan kita tidak ada yang tahu. Makanya kita tidak boleh sombong sekali. Tidak boleh. Tidak boleh sombong sekali. Enggak, yang lain silakan. Loh, jelas semua? Atau tidak jelas semua? Jadi kalau seandainya nih kita bertamu nih Pak Ustadz, di rumah keluarga ya, itu sampai gimana ya? Misalnya makanan yang dihidangkan, Mahal ya. kadang-kadang kita Prinsip dasarnya gini deh, kalau ibu termasuk yang bagaimana gitu ya, kecuali ibu yakin. Kayak saya punya tetangga non muslim, dia nggak makan babi gitu. Dia cerita dia nggak makan babi. Karena dia nggak makan babi, kalau kita dikasih makanan dari dia, kita agak tenang gitu. Karena insya Allah kan alat masaknya tidak akan bercampur dengan babi gitu. Karena dia ternyata anaknya muslim, makanya dia nggak makan babi. Biasanya juga Pak Haji itu. Saya nggak tahu beliau memang asli non muslim atau dia murtad, saya nggak tahu. Cuman tetangga itu dia ada yang begitu. Saya kalau kasih makanan ya saya senang aja. Dia ngomongnya nggak halal kok, kita nggak makan babi. Kalau yang sebelah saya persis itu pembantu pernah cerita makan babi, jadi agak serem-serem juga kalau dia ngasih apa gitu. Ya, jadi rumusnya itu dulu Bu ya. Kalau ibu tahu dia nggak makan babi misalnya, dia makannya yang halal menurut kita ya. Jadi ibu makan aja nggak ada masalah. Tapi kalau ibu tahu ini keluarga agak serampangan dalam masalah kehalalan, maka sepatutnya ibu memang berhati-hati. Jadi kalau rumusnya dalam hadis itu da'ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada yang kamu tidak ragu. Ya, yang tidak ragu jangan dimakan. Atau makan makanan yang ibu nyata-nyata tahu itu halal. Misalnya ada buah, makan buah. Ada telur, ibu makan telur yang masih bulat ya, yang belum dikupas itu misalnya. Ya, atau ibu tahu ini enggak, atau tahu dia ini ini kue yang dibeli dari pasar. Ya, itu ambil yang itu aja. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Enggak, yang lain silakan kalau ada. Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Ya wis, kalau jelas semua kita cukupkan dulu ya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ibu Soleha. Pada di Selasa lagi ya, Ibu. Assalamualaikum.